2016. Kira-kira ini kemudian akan bisa berkontribusi tidak terhadap PK Saka Tatal nanti? Oh, jelas sekali. Secara situasional, keterangan Dede yang sama-sama kita ketahui di publik mengatakan sangat mengejutkan sekali ya. Bahkan sangat berani dia bilang bahwa dia didorong oleh AEP dan langsung dikatakan ini unsurnya kerekayasa gitu kan. Jadi di sini kita sebelumnya kita patut pahami bahwa Dede dengan AEP itu tidak pernah dihadirkan ke persidangan ya, disampaikan dengan perbalisan. Jadi perbalisan itu substitusi penyampaian di ruang persidangan oleh 3 penyidik. Oke. Nah, jadi Dede dan AEP itu tidak pernah hadir dalam tidak pernah dihadirkan ke persidangan. Sepanjang persidangan tidak pernah dihadir, setahu saya. Oke. Dan saat di BAP itu disumpah? Setahu saya, sama-sama dengan Liga Akbar, kami sudah membeli dokumennya dengan sumpah. Tapi ada pengakuan dari Dede katanya tidak berdasarkan sumpah. Ya, itu jadi bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tapi yang jelas, hadirnya saksi ini adalah yang saya katakan saksi yang tidak disumpah di pengadilan, sehingga melalui perbalisan. Sehingga kami mohon maaf, untuk melaporkan AEP sama Dede kemarin agak sulit di Polres Cirebon. Karena pasal 242 itu bermuatan barang siapa yang menjadi saksi di persidangan dan tersumpah. Ternyata tidak tersumpah. Akhirnya kami belum membuat laporan. Jadi kalau kemudian ini dia bukan saksi di pengadilan, akan ada kontribusinya tidak kemudian untuk PK Saka Tatal ini? Sebagai novum baru. Tentu, karena Dede ini adalah salah satu saksi kunci. Dan Liga Akbar kita sudah tahu ya, sudah mencabut keterangannya. Dan Liga Akbar di sini membawa juga kesaksiannya dengan AEP, bahkan diarahkan, diajakkan begitu. Otomatis kalau secara yuridis kelihatannya ini tidak termasuk dalam novum kami. Tetapi secara situasional ya, dalam humanity lah, kemanusiaan, tentu yang mulia juga akan mempertimbangkan bahwa PK kita akan diterima nanti. Semangat. Cukup menarik dan berulang di kesaksian-kesaksian yang kemudian dianulir di 2024 ini, yaitu direkayasa atau diatur atau dipaksa oleh Ibtu Rudiana, dan kemudian hari ini ada nama AEP juga yang kemudian dikatakan mengatur bagaimana kesaksian dari Dede. Nah, kalau untuk Saka Tatal sendiri, seperti apa peran Ibtu Rudiana dan AEP untuk kesaksian dia ketika di BAP 2016? Baik, yang kami ketahui bahwa Rudiana ini adalah saksi pelapor ya. Dia ini saksi pelapor setelah kita tahu bahwa ada peristiwa kecelakaan dari Polsek Talun, di mana setelah beliau mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal, beliau melaporkan seolah-olah bahwa ini adalah terjadi suatu peristiwa hukum, di mana beliau mohon maaf yang berseberangan dengan saya, beliau menangkap sendiri, menintegrasi sendiri. Bahkan di situ kita lihat visualnya di Prapid kemarin memperlihatkan ada satu dokumen surat perintah dari unit beliau. Jadi menurut saya kesaksian untuk Saka Tatal ini aksiomedism ya, ngawur kalau menurut saya. Karena apa? Sudah jelas visum et repertum yang dihadirkan di Gunung Jati itu tidak menjadi nilai pembanding dalam putusan hakim. Dan saya awali kasus ini adalah pelakunya fiktif, saksinya fiktif, dan barang bukti yang fiktif. Sehingga putusan pengadilan adalah menurut kamu itu barangkali itu adalah produk negara, kita harus hormati ya. Tapi di sini membuat suatu kegaduhan. Di mana? Contoh begini. Kami membaca di situ Rudiana di BAP berdasarkan sumpah jabatan. Coba kawan-kawan yang belum lihat BAP-nya silakan baca di situ. Dan Rudiana di situ dipintai keterangan sebagai saksi telapor bahwa dengan apa korban ini meninggal, 2 alat bukti, samurai sama bambu. Tentunya kalau kasus kematian ini harus dihadirkan bukti forensiknya dong. Ini nggak berbelit-belit kalau kejadian waktu dulu. Oh, ini ada baloknya, oh ini ada sidik jarinya. Itulah yang kami tunggu di pra peradilan kemarin. Yang kami tunggu untuk Bapak Kapolda Jabar, Dirkrim yang hadir di pra peradilan. Itu yang kamu mau dengar sampai kita habis bergelas-gelas kopi mendengarkan retorika hukum mereka. Itu nggak nampak di situ. Apa ada aksiologinya? Apa ada nilainya? Terbukti sekarang bahwa Peggy Setiawan bebas. Nah, sekarang kembali lagi ke Saka Tatal. Saka Tatal itu adalah orang yang tidak sebenarnya dituduhkan dalam dalil-dalil di persidangan ya. Bahkan seorang anak Saka Tatal
saya mau ngucapin terima kasih dulu buat mantan Kapolda Jabar ya, Pak Irjen Anton Carlian. Karena menurut informasi beliau bahwa informasi yang saya dapatkan pelaku yang melakukan pelanggaran etik waktu itu sudah di sidang etik ya. Jadi kalau kami nanti selesai PK untuk melakukan upaya hukum, kami nggak harus cari siapa orangnya. Tapi yang jelas di sini adalah PK Sakatatal ini akan suatu sejarah baru buat kita sebagai warga negara Republik Indonesia, karena akan lahir suatu produk hukum yang namanya jurisprudensi. Jadi seorang yang sudah pernah jadi narapidana, dia keluar, setelah bebas dia melakukan peninjauan kembali dan diterima. Ini akan melahirkan satu Anda cukup produk percaya hukum. diri bahwa akan diterima? Sangat percaya diri. Kenapa? Karena begini, kalau PK kami diterima ya, bayangin, kalau PK kami diterima, termasuk Ibtu Rudiana adalah salah satu nopum, karena kami sudah melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Mabes Polri, juga ke Propam Mabes Polri. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran hukum yang material. Karena di persidangan itu kami tidak menemukan bukti material yang sebenarnya. Tapi kemarin kan hasil laporan ke divisi Propam kemudian langsung diumumkan tidak bersalah. Ya itu kan setelah mengumumkan tidak bersalah, berlaku untuk internal mereka dong. Berlaku untuk polisi, diperiksa polisi kan gitu. Beda Iya. dengan laporan kami. Tapi saya dengar juga Kadif Propam ini sudah mutasi jabatan dengan Kapolda Banten. Jadi Anda berharap akan ada hasil baru begitu? Haruslah, polisi harus presisi, Pak Kapolri harus bijaksana. Pak Kapolri adalah ujung tombak keadilan untuk garda terdepan. Oke. Pak Kapolri jangan kalah, apalagi dengan pangkat Ibtu Rudiana. Oke.